guys, jumpa lagi bersama saya Denny dari Montech Tech Solution. Nah, di mana saya sering membagikan mengenai tips, tutorial, dan tech review. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan kamera SVIS Outdoor seri C3N. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview produk kamera outdoor ini dan cara pairingnya ke dalam handphone. Yuk, simak video berikut ini. Oke, pertama-tama ini kemasannya dari SVIS seri C3N. Ini ada outdoor smart wifi kamera 2 megapiksel 1080p. Ini dapat dipantau dari handphone menggunakan Apple Store maupun Google Play. Nah, untuk kelebihannya dari kamera ini kita bisa lihat di sini ada AI Power Human Detection. Dia bisa membedakan manusia dan hewan. Nah, terus dia ada color night vision. Color night vision jadi walaupun dalam keadaan tidak ada cahaya sama sekali, dia akan menampilkan hasil yang berwarna. Terus ini ada resolusi 1080p, ini ada H265 teknologi. Terus wifi-nya dia sudah support 2 antena 2,4 GHz. Terus dia sudah IP67 waterproof, jadi dia ini ketahanan airnya dapat masuk dalam air dalam jarak 1 meter kedalamannya. Terus dia sudah support micro SD sampai dengan 256 GB, 256 GB. Jadi kurang lebih itu 256 GB kalau kita pakai itu bisa 1 bulan. Terus ini ada optional secure cloud storage. Jadi kalau kita bayar dari SVIS-nya ini, kita bisa menyimpan data di sistem cloud-nya mereka. Nah, yuk sekarang kita buka dari kemasan boxnya. Pertama-tama apa aja yang kita dapat dari dalam boxnya ini? Kita dapatnya buku manual. Buku manualnya ini lengkap ya bahasanya, mulai dari Inggris, Thailand, Indonesia, Jepang, dan lain-lain. Ini Vietnam, ada semua dalam bukunya ini. Terus kita lihat dari boxnya ini ada unit kamera. Kita dapat unit kamera 1. Terus ini kita dapat power adaptor. Power adaptornya ini 12 volt. Oke. Terus ini ada pengamanan untuk dari pengamanan air untuk kabelannya, UTP-nya, kabel UTP-nya ini supaya nggak masuk air. Terus kita dapat screw-nya, baut-baut screw, dan dapat stiker untuk drill template-nya. Seperti ini. Jadi kalau kita mau pasang di dinding atau di plafon, nah ini bisa ada template drillnya supaya nggak bingung posisi bautnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari unit kameranya ini bentuknya. Nah, dimensinya ini ada 2 antena. Ada 2 antena seperti ini. Nah, ini antena. Terus kita lihat di pada bagian bawahnya ini ada 2 skrunya, tempat baut. Ini kalau kita buka tempat bautnya ini ada di dalamnya ada tempat micro SD. Ini dipasang baut supaya anti air. Jadi biar kena air dia nggak masalah micro SD-nya, tempat memory card-nya. Nah, ini micro SD tinggal kita beli, kita masukin. Dia kapasitasnya kurang lebih 7 GB sehari. Jadi kalau kita beli micro SD 32 GB itu kurang lebih bisa sampai hampir 1 minggu. Terus ini ada tombol reset untuk jika kita mau setting ulang kameranya ini jadi baru, kita tekan tombol reset di sini. Oke, terus ini ada barcode-nya. Terus ini kabelnya ini ada 2. Ini untuk adaptor power 12 volt DC. Terus ini ada untuk kabel LAN UTP. Nah, kabel LAN UTP ini sudah support dengan PoE, Power over Ethernet. Nah, jadi kalau kita punya hub yang sudah PoE, tinggal colok sini tanpa pakai DC volt itu sudah nyala. Kameranya sudah on. Atau kita pakai NVR bisa,
masuk NVR-nya Hikvision Vision atau NVR-nya SCViz bisa. Oke, nah sekarang lanjut ke dalam tahap pairing. Kita masuk ke dalam tahap setting antara kamera dengan handphone kita pairing. Oke, jadi pertama-tama kita pasang ini DC 12 volt ke listrik dalam adaptornya itu. Terus kita buka application namanya EasyViz. Oke, kita download dulu di Apple Store. Nah, aplikasinya itu kita search namanya EasyViz. Sama seperti brand kameranya. Terus ini kan kebetulan saya udah download, kita tinggal open aja EasyViz-nya. Nah, itu. Oke. Nah, ini kebetulan saya udah punya satu. Nah, tahap pertama setelah download application, dia biasanya mintanya di sign up dulu ID-nya. Setelah sign up, login, sudah create account, email atau maupun nomor handphone, udah login, dia tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Coba paling pertamanya itu kita coba logout dulu. Oke, dia tampilannya akan muncul seperti ini. Kita pilih sign up. Sign up, kita pilih negaranya. Kita punya Indonesia, contoh. Indonesia, kita pilih next. Kita pilih agree. Nah, ini kalau mau register using email address, kita tekan yang ini. Kalau kita mau using phone number, kita tekan yang di bawah. Untuk daftar nomor handphone, ini regionnya Indonesia 62. Jadi isi nomor handphone, isi create password baru kita, terserah kita mau passwordnya apa, ABCD atau 23456. Ini kita confirm lagi yang di bawahnya. Setelah itu kita pilih get verification code. Dia akan kirim verifikasi kode di dalam handphone di nomor yang kita register. Oke, ini kebetulan saya udah ada emailnya. Kita tinggal login aja. Login. Nah, ini aku udah login. Dia tampilannya akan muncul seperti ini. Kita tinggal tekan tanda plus. Tanda plus, setelah itu kita pilih kamera. Oke, dia akan mau scan barcode. Nah, pertama-tama kita scan barcode dari kameranya ini. Kita scan. Nah, setelah scan, dia akan muncul serial number dari kamera kita. Kita klik ini, device is power on, diklik dulu sampai dia nyala tombol biru untuk bisa di next. Terus kita pilih next. Terus dia pas tanya indikator flash blue. Nah, di kameranya itu udah flash blue belum? Nah, kita lihat seperti ini nih, udah nyala warna biru, kedap-kedip. Oke. Kalau birunya udah kedap-kedip, kita tekan tombol next. Oke. Setelah itu dia akan pilih kamera ini mau connect ke WiFi yang mana. Umpamanya kita punya WiFi di sini namanya Montec. Terus isi password WiFi-nya kita. Oke, setelah isi password WiFi kita tekan tombol next. Kita tekan next lagi. Tekan join. Nah, ini dia akan loading proses configuration-nya. Kita lihat network connected, adding device. Oke. Kalau udah, kita tinggal tekan tombol next aja. Oke, ini dia udah keluar seperti ini tampilannya. Yang kamera kita yang C3N masih kosong. Ini kita tekan aja langsung di layarnya ini. Dia akan loading untuk view-nya. Setelah setting, kita coba cabut dulu powernya. Kalau pulang.
Nah ini hasilnya seperti ini ya. Nah, dia tampilannya seperti ini kalau udah nyala. Terus dia ada fungsi-fungsinya ini seperti snapshot. Ini kalau kita tekan klik, nah dia otomatis capture. Dia akan milih mau akses ke foto galeri. Dia akan masuk ke foto album snapshot. Nah terus ini kalau ada tombol record, dia ada record. Nah kalau kita tekan record ini dia akan merekam langsung masuk ke galeri handphone kita. Oke. Ini yang di sini ada multi screen. Multi screen ini kalau kita punya lebih dari satu kamera, ini dua-duanya langsung jalan. Oke. Terus ini ada active defense. Kalau kita tekan ini, umpamanya kita ada lihat maling atau apa, kita tekan ini dia akan kedap-kedip nyala seperti ini. Nah. Oke, terus ini ada video history. Ini kalau ada memory card kita tinggal ini pilih di atasnya ini ada cloud atau micro SD. Nah ini tinggal pilih tanggalnya aja. Terus pilih jamnya. Ini pilih tanggal. Kalau sudah ada micro SD-nya, terus pilih jamnya di bawah. Oke. Terus ini ada kelebihannya, kita coba masuk ke dalam setting. Ini ada audio. Audionya ini cuma satu arah. Jadi suara yang dari kamera akan kita dengar dari handphone. Dia nggak bisa dua arah dari handphone kita ngomong suara keluar di kamera, itu nggak bisa. Hanya dengar dari kamera, suara keluar di handphone. Ini kalau kita mau dengar suara, ini statusnya kita tekan on. Terus ini yang di bawah status light. Lightnya itu yang kedap-kedip warna biru ini. Ini ada kedap-kedip biru ini. Nah itu kalau kita nggak mau ada kedap-kedip biru ini kita matiin. Terus yang berikut ini ada alarm notification. Alarm notification ini kita bisa aktifkan. Kalau kita aktifkan dia akan setiap ada gerakan dia akan kirim alert ke handphone kita bilang ada pergerakan di dalam kamera ini, di dalam yang view-nya kamera. Oke, ini ada detection marking. Detection marking ini umpamanya kita mau tandain di area mana aja untuk bagian motionnya ini, detection. Ini ada notification schedule juga, kita bisa pilih dia mulai motion detectionnya ini aktifnya di tanggal berapa aja atau jamnya jam berapa. Oke, nah ini ada motion detection sensitivity. Ini motion detectionnya ini kita mau sensitivity-nya ini low atau medium atau high gitu. Setelah ada alarm notification, nah ini ada fitur unggulannya dari seri C3 ini adalah night vision mode. Nah ini ada color night vision. Color night vision itu dia dalam keadaan tidak ada cahaya sama sekali dia akan tetap berwarna. Kalau kita pilih ini yang di tengah ini black and white night vision. Nah berarti dalam keadaan malam hari dia akan gambarnya akan nyala infrared, dia akan hitam putih seperti biasanya. Nah ini yang di bawahnya ini smart night vision, yang kita biasa pakai ini smart night vision. Jadi kalau nggak ada objek, nggak ada manusia, dia akan hitam putih. Nah begitu ada pergerakan orang, umpamanya masuk ke dalam halaman rumah kita atau di dalam jangkauan area kamera ini yang terjangkau, di sudut pandangnya dia akan nyala jadi berwarna. Nah, status light-nya juga akan nyala tadi seperti alert-nya itu. Jadi dia seperti ada center. Jadi hasilnya akan berwarna. Ini seperti biasa time zone, atur waktu. Kita di plus berapa? Umpamanya biasa di Jawa plus 7, kalau kita di Sulawesi ini plus 8. Oke, ini pengaturan jam, ini WiFi. Terus ini storage status, biasakan kalau isi kartu memori kita format dulu ya statusnya. Oke, terus ini ada device version. Sebaiknya biasanya kita cek device version, kayak ini unitnya baru, dia minta device versionnya ada yang seri terbaru, kita upgrade aja supaya fungsinya lebih maksimal. Nah ini ada flip image, supaya kita pasangnya kebalik, atas bawah dia bisa di flip image. Oke. Nah selanjutnya sudah fungsinya kurang lebih seperti itu dari SVIS C3N ini. Oke, jadi
Sekian dari saya mengenai review dan cara pairing dari EasyFish seri C3N ini. Jika kalian ada ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.